Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Adi Widiantoro, yang pada siang hari ini akan membagikan pengalaman beliau, ilmu-ilmu yang beliau akan sampaikan kepada kita tentang rock physics, tapi untuk hidrogen, natural hydrogen exploration. Ini sesuatu yang sangat menarik sekali, sesuatu yang baru, dan saya kira kita yang hadir pada siang hari ini sangat beruntung, apalagi adik-adik mahasiswa yang saya lihat ini banyak yang join, ada NIM-nya ini Pak Adi, jadi ini ketahuan ini mahasiswa, ya. Jadi eh, ini adalah the future gitu ya. Jadi kita akan mendengar bagaimana kita bisa menerapkan fisika batuan atau rock physics untuk eksplorasi hidrogen alami. Hadir pula pada siang hari ini Presiden Hagi, Bapak Dedi Yusman, yang saat ini sedang ada di IPA, sedang mendengarkan Pak Prabowo sebentar lagi katanya akan membuka acara. Eh, saya mengucapkan terima kasih juga pada Pak Pres yang sudah berkenan hadir dan Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang sudah hadir pada siang hari ini. Tanpa berpanjang kalam, saya akan memberikan kesempatan pertama kepada Pak Pres Dedi Yusman untuk berkenan membuka acara webinar Hagi kita pada siang hari ini. Kepada Pak Pres, kami persilahkan. Kamu lagi baca doa, lagi baca doa, jangan lupa lagi baca doa, mungkin lagi baca doa, jangan lupa. Pak Pres, suaranya belum kedengaran jelas, Pak Pres. Lagi baca doa, lagi baca doa, jangan lupa lagi baca doa, lagi baca doa. Baik, 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 Pak Pres. Pak Pres sepertinya lagi ada di acara IPA ini sedang baca doa nih, Pak Adi. Jadi mungkin Oke, sambil menunggu ya, Pres, ya, 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 eh, ya. Oke, terima kasih ya. Sambil sambil jalan ya, sambil jalan. iya, iya, Ini Pak. memang lagi acara di IPA juga, ada pertemuan dari Pak Presiden Prabowo. Terima kasih Pak Adi atas waktu kehadirannya. Alhamdulillah ini selamat kepada teman-teman IRO, merupakan salah satu komunitas di Haji yang alhamdulillah berhasil melaksanakan webinar kali ini. Pak Adi tentu sudah sangat paham dengan kebakarannya untuk hidrogen. Apalagi Pertamina pun sudah punya studi tentang hidrogen ini. Mungkin nanti bisa disampaikan. Ini menjadi challenging lah buat kita semua, para explorer, para geofisik, untuk melihat sisi dari resources atau operasi hidrogen ini dari sisi ilmu biasanya nanti. Silakan, mari kita nikmati bersama-sama. Maaf, saya tidak bisa berpanjang, nanti terganggu dengan suara-suara. Lagi, terima kasih, selamat kita semua dan tim selamat dan kepada semua peserta. Please enjoy the show. Terima kasih semua teman-teman yang ada pada. Baik, terima kasih Pak Pres, Pak Dedi Yusman sudah berkenan menyampaikan sambutan. Eh, Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, sebelum saya serahkan ke Pak Adi, izinkan saya menyampaikan sedikit perkenalan tentang Hagi, kemudian tentang pembicara kita pada siang hari ini, Pak Adi Widiantoro, dan juga sedikit pengantar tentang materi kita pada siang hari ini. Jadi, eh, Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, Hagi adalah organisasi keprofesian geofisika terbesar di Indonesia dengan anggota kurang lebih 4.000 anggota dan memiliki 25 komisariat regional di Indonesia dan 5 komisariat internasional. Dan kami sangat mendorong adik-adik mahasiswa untuk ikut aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan Hagi lewat Hagi Student Chapter atau kegiatan-kegiatan Hagi lainnya seperti webinar dan lain-lain. Tentunya ini akan menjadi pengalaman yang baik untuk persiapan karir adik-adik sebagai geofisikawan di masa depan.
Kemudian terkait dengan diskusi kita pada siang hari ini, pemateri kita adalah Bapak Adi Widiantoro. Beliau adalah seorang profesional yang sangat berpengalaman, udah kurang lebih 30 tahun ya Pak Adi ya, di bidang oil and gas. Beliau punya sudut pandang dari National Oil Company karena beliau berkarir di Pertamina. Beliau juga punya perspektif dari International Oil Company. Beliau punya pengalaman di Chevron, di Icon Geoscience, kemudian juga punya pengalaman di service company, dan beliau punya pengalaman di exploration, development, ya, pernah punya pengalaman bekerja di berbagai area di seluruh dunia, di Australia, di Asia Tenggara, Angola, Brazil, Gulf of Mexico. Ya, beliau menghabiskan waktu 16 tahun. Saya kira ini pengalaman pertama ya Pak, dia 16 tahun waktu jadi early career, 16 tahun di Chevron, termasuk menjadi orang yang mempionirkan teknik 4D seismic ya untuk monitoring reservoir, ya, dan memimpin proyek monitoring CCUS di salah satu lapangan gas terbesar di dunia di Gorgon Field. Dan Pak Adi banyak menghabiskan waktu di Australia, dan saat ini beliau bergabung di Pertamina. Di Pertamina juga sudah banyak malang melintang di PEP eksplorasi, di PHE Upstream Innovation, di Upstream Business Development, di PIEP Pertamina International EP, dan sekarang beliau adalah Senior Expert Exploration di PHE New Ventures. Adik-adik sekalian, para mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, diskusi kita pada siang hari ini mengambil topik tentang rock physics dalam natural hydrogen exploration. Pak Pres tadi menyinggung sedikit bahwa saat ini di Indonesia kita sedang, ya, ada beberapa proyek ya terkait dengan hidrogen alami. Ya, hidrogen alami ini berasal dari batuan oviolit yang mengalami proses yang kita sebut namanya serpentinisasi. Ya, biasanya di dalam eksplorasinya kita banyak menggunakan metode-metode non-seismik justru ya, metode gravity, metode magnetics. Ya, kemudian menariknya lagi, teman-teman sekalian, adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, Indonesia ini memiliki sebuah kawasan oviolit di Sulawesi Timur yang merupakan salah satu wilayah oviolit yang terbesar di dunia ya, setelah Papua New Guinea dan New Caledonia. Ya, kemudian ada beberapa kemunculan hidrogen alami di daerah ini ya. Ada di daerah Tanjung Api, kemudian di daerah Bahodopi ya. Ini daerah yang saya kira sedang dijadikan tempat penelitian oleh rekan-rekan di PHE dan juga di Universitas Pertamina. Ya. Nanti kita akan dengar lebih jauh bagaimana rock physics dari eh, hidrogen alami yang ada di Indonesia, termasuk beberapa case yang eh, ditunjukkan nanti oleh Pak Adi, termasuk yang kalau selama ini kita lihat VPVS ya untuk batuan sedimen. Nah, hari ini kita akan melihat sesuatu yang berbeda. Tanpa berpanjang-panjang lagi, saya serahkan ke Pak Adi. Pak Adi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Usni. Saya share dulu screen-nya. Oke, sip. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak, Ibu semua, teman-teman, rekan-rekan, adik-adik yang saya banggakan. Kita coba diskusi sore ini tentang natural hydrogen secara umum. Kemudian, ngomong-ngomong suara saya diterima dengan baik ya, Pak Usni ya.
Iya Pak Adi, tapi mungkin bisa agak lebih keras sedikit Pak Adi. Oke, oke, baik. Iya Pak. Baik, sore ini kita akan bicara, sekarang oke ya suaranya ya. Sore ini kita bicara tentang eh, aplikasi fisika batuan. Sangat basic, tapi saya ingin menunjukkan bahwa ilmu-ilmu kita yang kita pelajari di universitas, makanya saya senang tadi sebagian besar adalah student, karena ilmu-ilmu kita yang dipelajari di universitas tidak akan mati dengan adanya inovasi-inovasi baru. Malah mestinya semakin dalam dan semakin berkembang. Jadi nanti sebagian dari presentasi saya akan bicara tentang hidrogen alami secara umum, kemudian sebagian yang terakhir akan bicara tentang fisika batuannya atau beberapa data yang saya kumpulkan dari publikasi dan saya review. Kemudian tentu saja karena publikasinya masih sedikit, jika ada update terbaru, maka pemahaman kita mungkin berubah karena begitu dinamiknya data ini dan begitu terbatasnya data ini saat ini. Jadi kita mulai saja. Bapak Ibu rekan-rekan, ini adalah mobil hidrogen yang saya ambil fotonya saat konferensi di Jakarta Convention Center bulan Mei lalu. Seperti em, mobil listrik yang sekarang mungkin tidak asing bagi kita ya. Kalau 5 tahun yang lalu asing barangkali. Mobil hidrogen dengan fuel cell, mobil fuel cell dengan bahan bakar hidrogen ini sudah sebetulnya sudah mulai dijual sejak tahun 2020. Mobil seperti Toyota Mirai ini memanfaatkan hidrogen dalam fase kompres gas. Tabungnya itu di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu rekan-rekan melihat kursor saya. Ini ada tabungnya. Kemudian oksigen yang dari luar masuk ke dalam fuel cell. Gas yang dari hidrogen kompres kompres gas yang disimpan dalam tabung hidrogen akan dialirkan ke anoda bereaksi dengan oksigen, ketemu dengan katoda, kemudian menjadi listrik atau electricity molecule lah, listrik lah begitu. Nah, byproduktnya adalah uap air. Jadi kemudian listriknya bisa disimpan ke baterai yang ada di belakang, paling belakang. Mudah-mudahan kursornya kelihatan. Great idea ya. Jadi nanti untuk adik-adik atau teman-teman di future tentu kita akan lebih banyak bicara tentang green energy, green alternatif ke depan untuk lingkungan yang lebih sehat, lingkungan yang lebih baik. Tapi sayangnya penjualan mobil ini sekarang tidak terlalu bagus. Salesnya kalau tidak salah drop hampir 60% tahun ini secara global. Faktornya karena belum ada sarana pendukung yang masif. Seperti dulu waktu listrik. Tapi sekarang seperti mobil listrik juga sudah ada sarana, maka semua pihak cukup optimis dengan perkembangannya. Dan ini akan berada di ranahnya adik-adik student nanti dalam beberapa tahun ke depan. Kemudian tidak hanya transportasi sebetulnya, tapi juga di sektor industri, hidrogen digunakan dalam proses industri seperti produksi amonia, kemudian sebagai bahan baku dalam industri kimia. Selain itu mungkin digunakan dalam pembuatan metanol. Di sektor energi kita juga menggunakan hidrogen untuk menghilangkan sulfur untuk memurnikan bahan bakar. Produksi hidrogen di sebelah kiri itu yang akan lebih berkaitan dengan kita, dikategorikan di dalam spektrum spektrum warna. Ada black atau gray, kemudian ada blue, ada brown, ada green begitu ya dan seterusnya. Nah, saat ini 90% produksi hidrogen berasal dari steam methane reforming yang paling atas ini, yang sudah lama dikerjakan sebetulnya, dengan mengolah metan dengan uap air bertemperatur dan tekanan tinggi untuk menghasilkan hidrogen. Byproduknya adalah karbon monoksida atau CO2, CO. Dengan demikian maka sangat emisif ya, emisinya sangat tinggi. Juga coal gasification juga sudah dilakukan oleh industri tambang
sejak lama, direaksikan dengan oksigen dan uap air. Jadi kalau teman-teman student Google, ada proses gasification, ada sebongkah coal dimasukkan ke dalam tabung yang diisi oleh oksigen dan air, ditekan dalam pressure yang tinggi dan temperatur tinggi, lebih dari 800 degree Celcius, untuk mengurai coal menjadi CO, H2, CO2, kemudian metan, CH4. Kemudian proses-proses ini kalau melibatkan injeksi CCS yang sekarang lagi ngetren, maka prosesnya disebut blue hydrogen. Nah, proses produksi untuk green hydrogen melibatkan proses elektrolisis seperti PLN. PLN memerlukan proses pendinginan pembangkitnya dengan mengalirkan listrik ke air untuk memisahkan oksigen dan hidrogen. Byproduknya oksigen, jadi bersih sekali. Dianggap yang paling bersih. Tapi prosesnya masih mahal. Jadi kalau tidak salah datanya itu PLN menghasilkan sekitar 200 ton per tahun, dikonsumsi sendiri sekitar 40%-nya, maka surplusnya menurut mereka akan dapat digunakan sebagai produksi nasional hidrogen. Jadi itu yang sekarang sedang marak di roadmap kita di dalam bauran energi. Nah, yang paling bawah, natural hidrogen atau hidrogen alami masih dianggap high risk saat ini. Belum banyak eksposurnya karena proses pembentukan dan ekstraksinya sebetulnya masih belum dipahami dengan baik. Prosesnya dikategorikan sebagai bisa kita kategorikan sebagai renewable energy kalau kondisi tertentu tercapai. Jadi nanti saya akan perlihatkan kenapa dia berpotensi menjadi renewable energy. Baik. Kemudian proses produksi natural hidrogen bisa dinilai menjadi disruption penting nanti ke depan karena saat ini rentang produksi cost dari PLN tadi yang misalnya melakukan elektrolisis sekitar 3 sampai 12 dolar US per kilo hidrogen. Untuk proses yang melibatkan grey hidrogen sekitar 2, memang lebih murah. Kalau proses ini ditambah dengan injeksi CCUS akan 2 kali lipatnya sekitar 4. Average cost-nya untuk global production cost hidrogen itu sekitar 4 sampai 6. Jepang sama Eropa lebih tinggi dan Middle East lebih rendah. Jadi ini kurang lebih rentang proyeksi hidrogen atau bukan proyeksi, prediksi hidrogen yang ada di seluruh dunia on average. Nah, tahun 2030 nanti diharapkan rentangnya berada di sekitar 2 dolaran. Nah, karena natural hidrogen dianggap sebagai proses ekstraksi tanpa tambahan, maka kemungkinan cost-nya akan stabil di sekitar itu. Tentu nanti akan banyak revisi dan pertanyaan, tapi potensial disruptions dari hidrogen alami jika kita bisa melakukan ekstraksi dengan harga murah, maka akan menandingi bahkan mendominasi produksi hidrogen nasional bahkan dunia. Jadi begitu potensi disrupsinya natural hidrogen. Tapi pertanyaannya tentu apakah kita punya gitu. Tadi disebutkan oleh Pak Husni kita punya di Indonesia, tapi pernah dihitung-hitung secara kasar oleh teman-teman di energi geothermal internasional. In place-nya sekitar 1000 to billion megaton hidrogen seluruh dunia ya. Itu diperkirakan cadangannya sekitar itu. Memang fantastis sekali. Tapi dasar perhitungannya mereka berdasarkan data dari misalnya hydrothermal vent, kemudian ada dari beberapa dari produksi hidrokarbon reservoir atau migas, dan juga pertambangan. Data-data ini dikumpulkan, kemudian mereka mencoba memetakan potensi cadangan hidrogen. Tentu ini besar sekali ya. Kita kita masih bertanya-tanya dan rentangnya juga terlalu tinggi. Nah, lokasi hidrogen alami di area seperti Plate Margin, kemudian di Orogeny, kemudian Mid Atlantic di sini, Mid Atlantic Ridge, termasuk juga di Iceland, di Islandia, kemudian juga yang paling banyak sekarang adalah di Intrakratonic di Australia, di
Afrika, di South America, di North America semuanya rata-rata intrakratonik. Aktif produksi itu di sekarang seperti di Mali, di sini, di sini, Mali, kemudian ada South Australia juga. Itu yang sedang aktif, dua-duanya intrakratonik. Banyak data properti yang saya tunjukkan berasal dari ekspedisi Mid Atlantic Ridge juga, dan juga Iceland. Jadi play konsep yang sudah proven itu adalah intrakratonik, yang plate margin masih masih dieksplor. Untuk aktivitas hidrogen alami, prosesnya akan sama dengan petroleum system. Jadi mencari hidrogennya akan sama dengan petroleum system. Hydrogen Geological System atau HGS tetap memerlukan source, tetap memerlukan proses migrasi, trapping, harus ada host reservoirnya, juga ada caprocknya atau sealingnya. Nah, perhitungan cadangannya juga mengadopsi migas dengan tambahan ada yang kami lihat itu ada semacam efisiensi faktor diterapkan sebagai variabel. Nah, gambar di depan ini adalah contoh sistem plate margin yang relevan buat kita nanti di Indonesia. Seperti yang disebutkan oleh Pak Husni tadi, sudah menyebutkan Sulawesi Timur. Nah, Sulawesi Timur itu adalah plate margin. Secara umum, geological systemnya melibatkan source yang terjadi di kedalaman. Dalam hal ini batuan ultramafik yang bereaksi dengan air pada suhu dan tekanan tinggi, menghasilkan hidrogen dalam fasa gas yang dapat bermigrasi laterally maupun vertically ke batuan sedimen yang berpori, yang lebih mudah. Karena melibatkan sedimen trapping, maka target pengeboran untuk hidrogen, kalau misalnya kita akan melakukan pengeboran, tidak hanya pada fracture zone saja, tapi juga menargetkan sedimen dengan full of saturated area gitu ya. Jadi away dari fracture dan fault. Itu yang kita harapkan. Begitu model yang dibentuk. Nah, potensi renewable seperti yang saya sebutkan di atas, apalagi jika terjadi dalam kondisi obduction seperti ini, maka diharapkan ada sistem water percolating yang dari atas terserap ke bawah. Kemudian proses itu menjadi proses recharging seperti geothermal karena air berinteraksi dengan batuan untuk menghasilkan gas hidrogen dalam suhu yang lebih rendah. Jadi suhu yang lebih kedalaman yang lebih rendah dibandingkan dengan proses alaminya. Nah, proses proses itu harus mempunyai syarat ekstrim, bukan ekstrim ya, extensive faulting lah di permukaan, yang faultingnya sampai ke permukaan sehingga meteoric water bisa terserap ke dalam. Kita lihat lebih jauh untuk plate system plate margin ini, saya sengaja fokuskan ke plate margin karena atau plate boundary, misalnya ada forearc sama foreland basin yang sering kita temui. Di sebelah kiri adalah forearc subduction setting, yang di kanan adalah obduction. Obduction itu oceanic riding atau ada di atasnya kerak benua. Jadi yang mudah-mudahan gambarnya cukup jelas. Tapi keduanya melibatkan batuan oviolit atau batuan upper mantle yang terangkat kemudian terekspos ke oceanic ya, atau ke darat. Ideal sekuennya oviolit itu bisa memiliki batuan yang kita sebut peridotit, gabbro, basal, atau sedimen yang ada di atasnya. Nah, mineral pembentuk peridotit didominasi oleh mineral yang disebut olivin atau pyroxene. Kedua mineral ini kalau berinteraksi dengan air, jadi misalnya ini insetnya ada dua. Kalau bereaksi dengan air, maka mengalami proses yang disebut serpentinisasi seperti yang disebutkan oleh Pak Husni. Serpentinisasi itu adalah proses pembentukan mineral serpentin dan byproduktnya. Jika interaksi air ini bisa macam-macam, bisa dari air formasi, dari pembawaan oceanic crust, atau
kalau settingnya ada di mid oceanic ridge seperti yang tadi di tengah-tengah, maka airnya berasal dari oceanic water. Nah, jika di 4 setting, airnya itu berasal dari dehidrasi atau hidrasi fluid di kedalaman, karena temperatur dan tekanan tinggi, fluidnya keluar kurang lebih diperas begitu. Sementara kalau pada setting of violet, kita bisa uh, mendapatkan sumber air dari hujan seperti yang ilustrasi yang ada di gambar ini. Hujan ini meresap ke dalam melalui faulting-faulting yang rendah, yang shallow, yang sampai ke permukaan, dan merecharging proses serpentinisasi dalam kondisi low temperature atau temperatur rendah. Tentu saja ini dipengaruhi oleh kompleksitas struktur, termasuk di dalamnya itu ada hipotesa mengenai dragging uh, zona yang terserpentinisasikan ke arah darat, ke arah kiri, gini ke arah ke arah benua. Kemudian menjadi smaller atau source pool yang lebih rendah untuk trapping hidrogen. Nah, setelah itu kita harapkan migrasi dan trapping seperti migas terjadi. Kalau di 4 dibantu oleh hydrothermal system atau volcanicity, kalau di abduction seperti ini dibantu oleh faulting dan fracture. Begitu ya, kurang lebih, mudah-mudahan cukup baik. Nah, kita coba lihat 2 mekanisme umum yang sering terjadi pada setting plate boundaries. Misalnya, dalam hal ini saya cuma highlight radiolisis dan serpentinisasi. Yang sebelah kiri adalah ilustrasi radiolisis, yang sebelah kanan ilustrasi mungkin tidak begitu bagus saya ambilnya, tapi kurang lebih menggambarkan proses serpentinisasi. Ada banyak rumus kimia yang saya juga terus terang kalau ditanya mungkin akan menyerah begitu ya. Tapi pada intinya yang sebelah kiri, proses radiolisis ini melibatkan ionisasi air oleh elemen-elemen radioaktif seperti uranium dan thorium, memisahkan molekul air ini menjadi hidrogen dan some oxygen bearing produk lah disebutnya ya, atau oksigen secara umum. Sementara proses yang sebelah kanan, serpentinisasi mineral olivin atau pyroxene menjadi mineral serpentin, itu bisa melepaskan gas hidrogen, bisa juga mempunyai byproduct mineral baru seperti magnetite dan brucite. Itu tergantung dari temperatur dan tekanannya, dan juga kondisi air fluida dan protolitnya. Proses serpentinisasi terutama terjadi pada temperatur sekitar 200 sampai 300-an. Ada yang bilang 350. Kemudian kalau Bapak Ibu rekan-rekan melihat ada yang warna pink, ini adalah early serpentinisasi proses. Kelihatan mulai terbentuk mineral-mineral pembentukan lainnya mengubah olivin menjadi serpentine. Nah, mineral lainnya ini seperti mineral brucite terbentuk pada temperatur yang lebih rendah di bawah 200, sementara kalau magnetite terbentuk pada temperatur yang lebih tinggi. Proses radiolisis ini bisa terjadi di kondisi yang sama settingnya, di geologi setting yang sama. Tapi radiolisis berlangsung lebih lambat dan lama dalam hitungan jutaan tahun kalender geologi. Sebagai perbandingan, serpentinisasi dapat berlangsung lebih cepat, dikategorikan instan di dalam waktu geologi karena mekanisme recharging dan juga potensi meteoric water bekerja. Selain dari 2 proses ini, ada proses oksidasi yang banyak terjadi di intrakratonic seperti di Mali dan di South Australia, melibatkan oksidasi dari batuan yang kaya akan ferromagnesium atau besi, kandungan besi ya. Selain itu juga ada thermal decomposition dan magmatic, istilah mereka magmatic degazing karena volcanic activity. Tapi saya akan fokus di serpentinisasi karena ini yang relevan dengan apa yang kita punyai di Sulawesi Timur. Selanjutnya, salah satu petroleum system yang penting di dalam
hidrogen system seperti juga petroleum system, hidrogen dalam fasa gas, kita tadi setuju bahwa hidrogen bisa terbentuk pada kedalaman tertentu seperti organic activity, tapi dalam fasa gas dapat bermigrasi atau konsepnya diharapkan dapat bermigrasi ke batuan yang berpori atau batuan yang lebih rendah melalui media fracture, fault, dan media difusi. Jadi proses migrasinya bisa disebut secara umum ada dua. Yang pertama advection, yang kedua difusi. Advection itu eh, mengikuti fluid flow dalam fasa solusi dan fasa gas. Jadi prosesnya itu mengikuti, kalau dalam ilustrasinya akan mengikuti perjalanan fluid seperti pipa gitu, akan ikut gas hidrogen di dalam perjalanan fluidnya di dalam secara masif atau secara bulk ya. Jadi kalau fluidnya bergerak maka hidrogennya juga bergerak sesuai dengan properti buoyancy dan pressure gradient. Tapi juga bisa dengan difusi across boundary. Jadi dia tidak peduli dengan fluid motion, tapi dalam level molekuler bisa lebih bergerak secara bebas tapi random untuk menaikkan saturasi gas pada fluid yang ditempatinya, mungkin yang di sebelah atas. Harapannya gas hidrogen sampai pada sedimen berpori ya, seperti ilustrasi pada lapangan ini ada di tanda tanya begini. Mereka modelnya adalah mudah-mudahan hidrogen pool terkumpul di sini dan terjebak di sini melalui faulting. Jadi targetnya tidak hanya pada migration along the fault seperti sumur ini, tapi juga berpotensi untuk away dari faulting untuk menghitung cadangan atau resource-nya. Dan ini penting bagi kita, kalau memang modelnya begitu, maka kita bisa mendapatkan potensi resources yang lebih besar selain daripada lokasi-lokasi yang berada di sekitar faulting. Baik. Nah, kita tidak sendirian. Proyek-proyek besar yang menjadi highlight rujukan eksplorasi ada di North America, ada di Brazil, kemudian ada di South Africa di sini ya. Kemudian Prancis juga aktif, Jepang dan Korea aktif, Filipina tetangga kita aktif sekali. Kemudian tentu saja tetangga dekat kita Santos sekarang sedang melakukan pemboran sumur dalam. Jadi proyek-proyek eksplorasi sedang berlangsung di berbagai negara. Kita tidak aneh sendirian, weird gitu. Tapi kita aneh bersama-sama. Mudah-mudahan ada hasil-hasil yang bisa kita pelajari dari proyek-proyek ini. Kita lihat Mali, karena Mali ini menjadi referensi utama produksi hidrogen saat ini. Natural hidrogen di Mali, lapangannya namanya, saya nggak bisa menyebutnya, mungkin ada teman-teman yang bisa menyebutnya, Burakebugu Field di Mali. Ditemukan saat mereka melakukan pemboran sumur air ya, water well tahun, kalau tidak salah tahun 87, jadi sudah lama sekali. Jadi ada yang katanya sih joknya ada yang merokok, kemudian di sekitar sumur itu karena gasnya flammable terbakar gitu. Jadi sumurnya di plug abandon. Tapi kemudian analisis gas menunjukkan konten 98% gas hydrogen purity. Tahun 2012 ada perusahaan Kanada menghubungi Mali government untuk mengembangkan lapangan hidrogen sampai sekarang. Jadi sebagai pengembangan lapangan pertama di dunia adalah Mali. Contoh dua sumur yang disampaikan di paper ini berjarak 4 kilo. Ketebalannya sama, 30 meter. Ceiling cap rock-nya sedikit berbeda. Ada breksi metaferit, yang satu lagi adalah dolerit ya. Dua-duanya menjadi cap rock atau ceiling dari play system ini. Reservoirnya itu adalah dolomitik karbonat, tidak terlalu dalam. TD well-nya itu 1.200 meter, jadi 1,2 kilo. Trappingnya ada di void karbonat atau di karstified karbonat, jadi karbonat pore yang terisi oleh hidrogen.
Mekanisme generationnya dipercaya adalah oksidasi batuan batuan yang mempunyai konten besi atau iron rich. Berbeda dengan radiolisis sama serpentinisasi tadi, tapi masih melibatkan water of interaction. Kita lihat yang di tetangga kita yang paling baru 2024, perusahaan Gold Hydrogen melakukan pengeboran sumur Ramsay 2. Lokasinya di Adelaide Basin, menembus formasi Parara Limestone, kemudian Kupara Dolomit, kemudian juga granit termasuk yang unweathered, jadi fresh granit yang di bawah. Kemudian analisis awal menunjukkan hidrogennya ada di fracture system, makanya tipis-tipis sekitar 5 meteran. Tes awal menunjukkan hidrogen purity sekitar 80 sampai 86% ditemukan di Parara dan Kulpara. Juga ditemukan di sini di bawah di fracture. Kemudian source mekanismenya diinterpretasi juga oksidasi oleh mineral magnetik ya pada batuan granit karena basementnya adalah granit. Yang menarik, MDT sampelnya mereka juga menemukan kandungan helium mulai pada kedalaman sekitar 600 meter atau 600 meteran. Proses helium ini diduga juga karena proses radiogenik atau radioaktif decay karena uranium dan thorium tadi. Jadi ternyata hidrogen berasosiasi atau komposisi yang bisa kita produksikan berasosiasi dengan helium yang juga merupakan energi alternatif. Jadi menarik kasus Australia untuk kita simak. Nah, kick dari fresh granite ini yang di bawah, yang paling bawah, itu diinterpretasi sebagai produk radioaktif. Jadi bukan bukan storage gitu. Hanya proses bacaan karena radioactivity. Dan dua-duanya muncul baik hidrogen maupun helium. Jadi maka itu argumen mereka bahwa sumber mekanismenya dari oksidasi berdasarkan dari bacaan ini. Baik. Nah, Indonesia seperti yang disebutkan sebetulnya sudah banyak yang kami lakukan tapi belum dipublikasikan karena masih ongoing. Terutama dibantu oleh rekan-rekan Universitas Pertamina. Play system di Indonesia berhubungan dengan serpentinisasi batuan ultramafik ya, seperti yang disebutkan oleh Pak Husni. Sebaran singkapan ultramafik di Indonesia itu mencapai angkanya 2,7 kalau tidak salah juta hektar. Nah, 1,6 juta hektar atau berapa 70%-nya ya. Kira-kira 70%-nya 1,6 juta itu ada di Sulawesi Timur. Jadi singkapan ultramafiknya sendiri berarti singkapan terbesar kedua setelah Oman. Di area ini juga ada manifestasi. Manifestasi itu ada gas hidrogen berupa seepage yang bisa dilihat di beberapa titik di daerah Tanjung Api, Ampena, seperti yang terlihat pada gambar ini. Saat ini yang aktif melakukan pengukuran sampel, pemetaan dan survei itu dipimpin oleh tim PH Eksplorasi New Venture di bawah koordinasi Pak Muharrem Jaya dan Pak Bintoro Wibowo. Yang mengerjakan saat ini adalah Mas Andi Mardiansah, Mas Agung Budianto, kemudian juga ada dibantu oleh Mas Hade Bagda Maulin dan juga Mas Cipi Armandita di New Venture. Di Universitas Pertamina diperkuat oleh Ibu Profesor Eni dan juga Profesor Edi Subroto. Sekarang sedang ongoing analisisnya. Kemudian juga kita bekerja sama dengan Pusat Survei Geologi, Badan Geologi, yang sangat aktif sekali di area ini melakukan survei dan mengambil data. Dalam waktu dekat kita juga akan mengambil data untuk melengkapi analisis kita. Begitu itu komplit, mudah-mudahan kita bisa segera publikasikan sehingga kita bisa tahu potensi kita seperti apa. Jadi demikian latar belakang eksplorasi hidrogen alami yang kita lakukan ya. Mungkin silakan aja kalau saya break di sini kalau kita bisa address 1-2 pertanyaan sebelum saya masuk ke bahan inti kita untuk rock physics. Jadi kalau ada silahkan, kalau tidak ada kita lanjutkan. Baik, baik Pak Adi. Mungkin
adik-adik mahasiswa atau Bapak Ibu yang lain, jika ada pertanyaan sampai titik ini, dipersilahkan. Saya siapkan hadiah nih, voucher GoPay khusus bagi adik-adik mahasiswa yang berani bertanya nih. Iya, karena di separuh terakhir ini kita akan bicara tentang rock fisik, yang tadi bicara tentang general. Jadi mungkin ada pertanyaan tentang general. Saya tidak akan menyinggung general lagi setelah ini. Silakan adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan boleh raise hand. Ada? Ada hadiah voucher GoPay nih untuk adik-adik mahasiswa yang berani bertanya, khusus adik-adik mahasiswa. Iya, betul. Boleh bertanya. Oh, silakan. Ada satu pertanyaan ini Pak dari Andi Muhammad Faiz. Ya, Silakan, mudah-mudahan Faiz. ya. Mudah-mudahan kita diskusi ya. Bukan berarti saya lebih tahu gitu, tapi kita diskusi. Faiz bisa langsung pertanyaannya? Oke, oke. Saya coba. Adik-adik bisa unmute sendiri atau nggak bisa ya? Silakan Faiz, suaranya belum kedengeran tuh. Halo, tadi ada Faiz tadi yang raise hand. Nggak bisa? Oke, kalau nggak bisa 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 ditulis di chat, di chat nanti ya. dikatakan juga. Oh, boleh. Oh ini ada dari Pak Andri Hendriana nih, Pak Adi dari Betul, ITB nih. sahabat saya, iya. Oh ini Pak Andri. kayaknya berat ini Pak pertanyaan ini. Kayaknya berat, betul, betul. Tadi Pak Adi menyebut proses terbentuknya instan. Jadi dari mulai meteoric water ke hidrogen cepat ya Pak, atau tergolong renewable, mirip geothermal. Tadi Pak Adi menyebutkan juga ya. Itu pertanyaannya Kang Andri apa nih Kang Andri? Atau langsung aja Kang Andri? Ya, betul Pak Husni. Makasih banyak Agak Kang. Iya Pak Kang. Adi. Ya, tadi saya tertarik dengan pernyataan Pak Adi ya, yang apa, yang proses serpentinisasi Pak ya, yang dari Betul. melibatkan metallic water itu instan ya. Berarti kalau kita bayangkan itu mirip di apa di sistem di geothermal Pak ya. Jadi dari air kemudian mungkin apa meresap ke dalam ya, kemudian mungkin bisa apa diambil steamnya Pak ya, atau mungkin dalam hal ini H2-nya bisa langsung apa dalam waktu yang relatif singkat eh, terjadi Pak ya. Iya, jadi publikasi, aduh, balik lagi. Publikasi menyebutkan instan, tapi instannya instan geologi scale ya. Baik Pak. Tahunan juga, tapi dibandingkan dengan jutaan tahun mungkin tidak terjadi karena em, proses abduction yang seperti yang terjadi di Sulawesi Timur itu juga mengakibatkan banyaknya sekali kompleks patahan yang sampai ke atas. Em, ada harapan proses recharging dari meteoric water untuk serpentinite zone yang sudah mengeluarkan air dengan proses serpentinisasi yang natural jadi di recharging lagi, dalam istilah mereka recharging seperti geothermal, betul sekali. Nah, sebetulnya saya belum mendapatkan seberapa lama time frame-nya yang disebutkan instan, tentu saja dibandingkan sama radioactive decay kan jutaan tahun. Tapi yang menarik proses ini atau model recharging ini eh, melibatkan misalnya salah satu hipotesisnya adalah serpentinite yang ada di kedalaman dengan proses abduction bisa di-drag ke arah kedalaman yang lebih rendah. Nah, serpentine yang lebih rendah itu atau yang di-drag oleh proses abduction bisa menjadi salah satu local source lah begitu untuk mengisi trapping-trapping yang mungkin yang berada di kedalaman. Nah, ternyata memang ada beberapa data yang ditunjukkan oleh publikasi
menunjukkan proses yang terjadi pada low temperature. Kan kalau proses serpentinisasi ini terjadi di kedalaman, di bawah sekali, degree-nya 200 ke atas. Tapi ada data-data yang ternyata mengalami proses serpentinisasi pada low temperature. Artinya berada pada kedalaman yang rendah kan, atau di dangkal. Jadi mungkin hipotesis ini didukung oleh data-data low temperature tersebut. Jadi kalau balik lagi, bayangan apa yang dibayangkan oleh Pak Andri dan saya seperti proses geothermal, em, argumennya dari sana. Jadi dikategorikan dalam hal ini, kalau prosesnya terjadi, maka bisa dianggap renewable ya, karena rechargingnya kan bisa terus-menerus, dalam tanda kutip bisa terus-menerus. Baik, Kak Andri, apakah sudah menjawab, Kak Andri? Sudah Pak Husni ya, makasih banyak Pak Adi, Pak Husni, masih banyak ya. Sami-sami, Kak Andri. Tadi ada Ika. Izin Ika, Pak. hai, Oh, Ika ini sudah bisa? Oke, sudah silakan. bisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi atas penjelasannya Pak. Saya ada 2 pertanyaan sebenarnya Pak. Pertama, saya kan orang Sulawesi, saya sempat baca juga Pak. Kalau di Sulawesi itu kan banyak mikroblok tektonik gitu ya Pak. Ya. Artinya strukturnya sangat kompleks lah. Nah, Hmm. itu batuan-batuan serpentinit atau batu serpentinit itu bukannya tersebar begitu ya Pak. Artinya dia itu tidak terfokus tersentral pada satu daerah atau region gitu Pak. Itu kira-kira gimana Pak untuk eksplorasinya berdasarkan penelitian Bapak begitu. Itu pertanyaan pertama Pak. Untuk kedua, saya tertarik Pak. Itu tadi kan artinya ada yang melalui fracture, ada yang juga mengikuti sesarnya gitu, atau enggak ada yang random juga. Itu berarti dia tidak berada di suatu daerah reservoir ya Pak, atau ataukah dia di reservoir, dan reservoir yang bagaimana yang cocok untuk hidrogen ini Pak. Kurang lebih seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, kita sekali lagi kita diskusi ya. Mungkin di sini juga ada yang jauh lebih jago tentang tektonik. Kalau di IP hari ini Pak Awang juga presentasi, Pak Awang Satyani juga presentasi tentang tektoniknya Sulawesi, terutama juga membahas mungkin secara secara umum membahas tentang hidrogen related potensial. Tapi pertanyaan pertama, memang terus terang saya memang belum pernah ke Sulawesi. Nanti saya harus, itu PR saya harus ke Sulawesi melihat beberapa singkapan. Singkapan yang kita lihat di Sulawesi tentu adalah produk seperti yang saya sebutkan, adalah produk dari abduction. Abduction itu oceanic crust, riding of kerak benua ya sampai ke atas. Karena itu banyak sekali struktur kompleks yang terjadi di sana karena prosesnya ada proses kompresi. Tentu proses ini dalam tanda kutip aktif dalam artian kan bergerak x milimeter per year. Batuan-batuan serpentine yang ada di kedalaman over time dalam konteks waktu bisa terekspos ke atas, dan itu yang sudah dipetakan oleh Badan Geologi, Pusat Survei Geologi, dan teman-teman di eksplorasi juga Universitas Pertamina. Ada beberapa lokasi-lokasi singkapan oviolit atau singkapan ultramafic yang ada di atas, yang prosesnya memakan waktu jutaan tahun. Nah, tentu apa yang kita lihat di permukaan tersebar luas. Ya, memang idenya adalah melakukan pemetaan asal sumbernya dari mana, seperti kita memetakan migas. Asal TOC dari mana, basinnya di mana, basin itu cekungannya di mana, kemudian apakah cekungan itu mempunyai serpentine yang banyak, yang menjadi sumber bergeraknya serpentan yang ada di permukaan, atau sumber untuk serpentan yang ada di permukaan. Saya saat ini sedang mencoba untuk melakukan prospecting di area yang tujuannya adalah menentukan di mana sumber serpentinnya. Jadi kalau nanti ada prospectivity atau prospectivity activity, maka yang kita ingin tahu justru memang sumber serpentinnya ada di mana. Dalam hal ini
kasarnya kita cari cekungan-cekungannya lah begitu ya. Nah, di situ adalah sumbernya. Jadi sebetulnya terkonsentrasi. Nah, sekarang sumbernya terkonsentrasi. Nah, sekarang masalahnya adalah pertanyaan kedua. Gas yang sifatnya yang melalui proses difusif tentu akan menyebar secara random karena menyebarnya dalam proses molekular level. Tentu kita harus mencari tahu dia terjebak di mana. Mereka akan menempati seperti metan, seperti gas migas. Mereka akan menempati ruang-ruang berpori. Kalau di Mali itu dan juga Australia, mereka menempati ruang berpori di karbonat. Jadi harus ada ruang berpori di lapisan batuannya, baik itu sandstone maupun karbonat. Kalau di Mali itu menempati void. Void itu apa? Gerowong karbonat. Kalau di Australia menempati fracture. Jadi baik itu gerowong karbonat maupun fracture, selama ada space-nya, gasnya bisa terakumulasi. Mudah-mudahan kita punya sistem itu di Sulawesi Timur. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya. Menjawab Faiz kira-kira? Baik Pak. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Bos nih. Baik, terima kasih. Satu lagi mungkin Pak Adi? Boleh? Ya. Ini Clara. Silakan Clara. Selamat siang, Pak. Iya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Clara Natasha Matondang. Izin bertanya, Pak. Nah, mengingat gas hidrogen ini kan memiliki densitas yang sangat rendah, namun viskositasnya tinggi. Nah, untuk mendeteksi hidrogen ini, apakah kita bisa mendeteksinya menggunakan rock pieces yang biasa digunakan dalam hidrokarbon, atau kita memerlukan modifikasi model saturasinya yang berbeda, Pak? Ya, baik. Pertanyaan yang bagus sekali. Secara umum, behavior dari gas hidrogen saat ini akan ditreat seperti gas metan, seperti gas di migas. Nah, bukti-bukti menunjukkan bahwa behaviornya mirip dengan behavior gas di migas. Jadi misalnya kalau density rendah di migas, ya gas hidrogen ini juga density-nya rendah. Ada faktor-faktor seperti viscosity dan yang lain. Itu saya tentu menambah kompleksitas, tapi bulk density secara umum bisa kita gunakan sebagai alat untuk mendeteksi gas hidrogen sampai saat ini. Sampai saat ini ya. Tentu nanti di setengah presentasi saya terakhir saya akan tunjukkan betapa kompleksnya sebetulnya atau ada kompleksitas yang belum kita pertimbangkan lah. Tapi secara umum deteksi yang kita lakukan di migas bisa kita lakukan untuk gas hidrogen karena responnya adalah respon bulk property gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Nanti coba kita lihat, kita akan diskusikan dan mudah-mudahan teman-teman punya ide-ide yang lebih baik. Kayaknya akan lebih detail dibahas di separuh terakhir ini ya Pak Adi ya. Setelah Betul, ini betul. Pak Adi ya. Mungkin kita teruskan dulu. Ya, boleh. Nanti Silakan, pertanyaannya disimpan dulu. Ya. Terus kita masuk ke bahan pokok kita tentang rock physics. Kita lanjutkan ya. Jadi tadi kita membahas proses serpentinisasi. Nah, proses serpentinisasi ini mengubah tekstur mineral olivin. Saya isolasi mineral olivin saja ya supaya nggak terlalu kompleks karena mineral aslinya itu sangat banyak sekali. Saya simplifikasi aja mineral olivin gitu menjadi serpentine serpentine mesh dalam hal ini seperti ada retak-retak begitu dengan byproduct mineral lain tergantung dari fluid, temperatur tekanan dan juga kondisi batuan aslinya. Jadi batuan akan mengalami perubahan rock property. Nah, yang menarik juga mengalami perubahan physical change seperti
yang terjadi di gambar ini. Jadi bulk property-nya akan berubah dari ultramafic menjadi serpentine dan mengalami tambahan perubahan rock property akibat terbentuknya inklusi fluida atau fluid inclusion seperti pembentukan gas hidrogen. Jadi kita akan sampai ke sana. Gambar di kiri atas ini adalah protolit. Protolit itu batuan asal atau batuan awal gitu. Proto itu kan tua ya, jadi batuan awal. Eh, Batuan asalnya adalah dolomitic marble, mengandung olivin. Pada gambar kanan di atas terjadi proses serpentinisasi, pembentukan mineral serpentine dan juga magnetik urat-urat magnetit gitu. Magnetite sebetulnya magnetit dalam bentuk vein atau urat-urat magnetik. Prosesnya berjalan, maka pada gambar di bawah dua-duanya terbentuk kayak disebutnya fluid inclusion lah, inclusion. Jadi ada pembentukan fluida. Terjadi pada vein-nya juga kalau ini di zoom adalah sebelah kanan. Kalau kita zoom itu ada di sebelah kanan. Juga terbentuk fluid inclusion di dalam pore space. Jadi tidak hanya pada vein-nya, tapi juga di dalam pore space. Mungkin pertanyaannya yang menarik dari sisi rock property adalah proses ini kan menghasilkan byproduct mineral yang berbeda-beda tergantung dari kondisinya. Karena inklusinya juga berasosiasi dengan serpentin, maka dalam tahap awal eksplorasi seperti yang akan kita lakukan saat ini, karakterisasi yang kita lakukan adalah melakukan prospectivity untuk identifikasi batuan serpentinnya dulu. Jadi batuan yang mengalami proses serpentinisasi. Nah, dengan menemukan batuan yang mengalami proses serpentinisasi, maka kita punya kans besar untuk menentukan prospek-prospek lokasi yang potensial membentuk pool gas hidrogen gitu ya. Jadi yang menarik dibandingkan dengan migas, pertama kita mengalami perubahan rock property akibat perubahan olivin ke serpentin. Yang kedua, kita mengalami mungkin perubahan bulk property akibat adanya gas saturasi. Dan ini harus dicatat karena nanti ke depannya ada properti yang bertolak belakang. Ada yang meneruskan dan juga ada yang bertolak belakang. Saya teruskan dulu. Data-data saya kumpulkan dari publikasi sampai 2025 kemarin. Jadi perubahan fisik dari perubahan mineral dan juga tekstur seperti yang ada di thin slice tadi menjadi mesh tekstur atau menjadi retak-retak atau patah-patah. Kemudian juga terbentuk urat-urat magnetik dan juga ada foliasi-foliasi yang melingkupi mineral aslinya, menjadikan porositas dan permeabilitas serpentin bertambah banyak atau bertambah besar dibandingkan dengan olivin tentu saja ya. Jadi serpentin mineralnya mengisi pore space, kemudian microfracture-nya terbentuk, terutama di awal-awal proses serpentinisasi, menjadikan batuannya menjadi very highly anisotropik lah, tercacah-cacah begitu. Jadi artinya proses ini menurunkan bulk dan shear moduli atau melunakkan, atau bahasa kitanya melunakkan batuan. Akibatnya velocity, VP dan VS menjadi berkurang. Jadi gambar yang di depan ini bentuknya itu adalah data-data dari publikasi yang saya kumpulkan. Kemudian warnanya adalah derajat serpentinisasi sampai 100%. Jadi semakin merah semakin besar serpentinisasinya. Semakin ke atas itu semakin besar velocity-nya. Jadi velocity-nya menurun, ini velocity shear-nya juga menurun. Pengurangan velocity shear itu biasanya lebih besar, tapi dalam data yang saya kumpulkan kok lebih kecil. Saya juga nanti kita diskusi lebih jauh atau kita review papernya bareng-bareng. Saya kumpulkan sampel-sampel, kemudian juga melakukan fitting dan juga membandingkan fitting yang dilakukan oleh Stanford, Mathur Mukherjee. Mereka masih konsisten kecuali ada beberapa sampel seperti yang 3 ini yang perlu saya dalami lebih dalam. Saya tidak punya penjelasan kenapa mereka off dari tren yang kita bangun.
Tapi secara umum, meningkatnya serpentinisasi atau serpentine mineral akan menurunkan velocity, gitu ya, kurang lebih. Kita lihat Poisson ratio atau VPVS. Poisson ratio atau VPVS, secara umum batuan serpentine atau proses serpentinisasi ini akan mengurangi rigidity. Mengurangi rigidity, menaikkan VS. Jadi VS-nya itu sangat besar sekali, atau lebih besar dari VP-nya. Menjadikan, kalau di dalam geomekanik, menjadikan batuannya lebih ductile. Jadi Poisson ratio-nya akan tinggi, atau VPVS-nya akan tinggi. Seperti yang diilustrasikan di gambar ini. Jadi sampel ini saya kumpulkan, sampel yang sama. Kemudian merah juga adalah indikasi yang sama, jadi serpentinisasi yang lebih tinggi atau serpentine yang lebih banyak. Jadi kalau kita mengambil data seismik atau melakukan interpretasi seismik, identifikasi direct indikator untuk batuan serpentine adalah Poisson ratio atau VPVS yang tinggi. Begitu kurang lebih terjemahannya dalam interpretasi ya. Cuman yang menarik di sini masih ada sampel dengan high magnetit mungkin ya, atau magnetite yang Poisson ratio-nya rendah, tapi serpentinisasinya tinggi. Nah, yang begini-begini adalah kasus-kasus yang perlu kita pelajari pelajari lebih dalam, mungkin dengan bantuan Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Begitu untuk Poisson ratio, kita lihat density. Tadi pertanyaannya adalah density. Density volume batuan secara fisik ya, volume batuan akan bertambah karena ada proses hidrasi atau oksidasi. Oksidasi yang terjadi pada mineral ferromagnesian seperti olivin itu bisa sampai 30% perubahannya. Jadi olivin yang punya density yang lebih tinggi atau lebih besar akan digantikan oleh mineral serpentin dengan density yang lebih rendah. Microfracture juga akan terbentuk, akan menaikkan porositas, kemudian akan membentuk fluid pathway gitu. Kesemua proses itu akan menurunkan density secara umum atau bulk density ya, bulk density. Dan density ini kalau di sampelnya itu tidak dipisahkan antara wet dan dry, tapi secara umum saja. Misalnya dalam kasus ini peridotit itu sampel-sampel peridotit yang ada di sebelah kiri, typical density-nya 3,1, 3,3. Sementara yang batuan yang mengalami proses serpentinisasi punya 2,5-an begitu ya. Sampel yang sama sih dan masih well behaved. Kemudian, oke, prosesnya monotonik. Jadi seperti migas, bulk density karena proses serpentinisasi ini tanpa melihat yang lain juga mengalami monotonik decrease. Rujukan ini penting ya, bukan hanya untuk seismik, tapi juga untuk gravity. Kalau kita melakukan survei gravity, kita melakukan inversi density, maka kita mencari untuk interpretasi zona serpentine, menargetkan deteksi density yang rendah atau nilai density yang rendah atau negatif Burger anomali lah begitu. Nah, nanti pernyataan ini menjadi penting karena mengambil data seismik di batuan keras tidak gampang, maka alternatifnya adalah mengambil survei gravity. Interpretasi gravity yang menjadi density bisa menggunakan rujukan ini untuk melakukan interpretasi. Begitu, kemudian kita lihat Gardner relation. Jadi kalau teman-teman familiar dengan velocity density Gardner untuk sedimen, saya juga melakukan plotting terhadap velocity density dalam hal ini akustik impedan. Akustik impedan akan berkurang seperti berkurang dengan serpentine seperti migas. Kita juga dalam hal ini kalau interpretasinya akustik impedan, kalau misalnya kita punya data seismik, maka kita punya stronger reflection pada seismik dibandingkan dengan oviolit. Jadi kalau kita punya zona serpentine, kita punya stronger kontras dengan oviolit. Nah, saya fitting datanya, data yang sama sebetulnya ini semua ada beberapa tambahan. Kalau teman-teman lihat ada yang datanya sampai tahun 72 ya, karena memang proses
proses pengukuran serpentinisasi atau studi serpentinisasi ini sudah dilakukan sejak lama, tapi hidrogennya mungkin masih baru. Nah, kalau teman-teman lihat yang warna hijau ini adalah Gardner relation yang dibangun berdasarkan sedimen atau nilai-nilai untuk sedimentasi termasuk plastik dan karbonat. Sebetulnya masih masih mengikuti trennya Gardner sebetulnya ya, kurang lebih lah begitu. Walaupun agak off sedikit. Yang sama sekali tidak mengikuti trennya Gardner adalah untuk peridotit, untuk sampel-sampel yang lebih basaltik atau lebih ultramafic, yang lebih fitting ke hubungan Christensen sama Godfrey. Hubungan Christensen ini dibangun untuk crystalline rock, kemudian yang Godfrey ini untuk basaltik. Jadi memang lebih cocok untuk fitting sampel-sampel yang di atas. Tapi secara umum, acoustic impedance velocity density relation untuk serpentine zone atau serpentinite masih masih sesuai dengan trennya Gardner, gitu ya. Kemudian mungkin saya cepat saja. VPVS yang tadi juga masih konsisten dengan apa yang kita temukan di migas, dengan sampel-sampel yang sama, kecuali ada beberapa sampel yang mengikuti Mavic lainnya, Brocher juga mengikuti Brocher Ludwig yang seperti yang saya plot di atas. Kemudian yang Stanford juga melakukan fitting dengan sampel yang overlap tapi tidak persis semua. Saya tidak bisa ngambil sampelnya Stanford karena di papernya tidak dituliskan, dan papernya masih ongoing proses, jadi belum fully publish, masih ada di research gate. Tapi secara umum masih konsisten dengan data-datanya Stanford. Saya cepat saja untuk yang ini. Yang penting ini mungkin ya. Nah, data dari Hatakeyama dan Christensen menunjukkan efek berkurangnya velocity akibat serpentinisasi. Jadi yang warna hijau, sampel hijau ini dari Christensen. Sampel diambil dari olivine ke serpentine sampel karena proses penurunan velocity ini, velocity dan density ini karena proses serpentinisasi. Pengurangan velocity dan density yang lebih kecil dari density serpentine 2,55 itu akibat meningkatnya porosity yang terjadi akibat late stage serpentinisasi. Bisa juga karena bertambahnya tadi ada tekstur retakan urat-urat vein ya, atau microfracture yang dibentuk pada late stage. Kemungkinan juga karena ada fluid expulsion, jadi hidrogennya sudah keluar meninggalkan pori-pori yang tertinggal atau terisi oleh sebagian oleh air atau sebagian oleh udara. Karena itu porosity efeknya menjadi lebih besar untuk sampel-sampel yang density-nya lebih kecil dari density serpentine. Jadi kita bisa melihat ada efek porosity, ada efek mineralisasi. Magnetik, kenapa saya angkat? Karena sekali lagi kita bicara dengan untuk dalam konteks prospectivity, terbentuknya mineral magnetit sebagai byproduct seperti yang tadi sempat disebut, menjadikan properti magnetic susceptibility-nya naik atau meningkat ya. Nah, baik itu remanen maupun indus. Itu total efeknya akan naik. Remanen itu maksudnya kemagnetan yang ada pada batuan tapi tidak dipengaruhi oleh external field. Kalau indus itu karena ambient field bertambah seiring bertambahnya proses serpentinisasi. Nah, petunjuk ini kita gunakan untuk interpretasi magnetic survey karena biasanya gravity survey diikuti dengan atau dibarengi dengan magnetic survey pada tahap eksplorasi. Dengan menargetkan high magnetic susceptibility value, maka kita bisa mengidentifikasi zona-zona serpentinisasi atau serpentine. Yang menarik, kalau kita combine antara magnetic susceptibility dengan density, maka kita bisa mengisolasi area dengan high serpentinisasi yang warna merah. Sampel-sampel yang sama,
Kalau fresh olefin ada di sekitar sini, pyroxene ada di sekitar sini, kalau serpentin ada di ujung sana. Nah, ada beberapa sampel yang outlier, ini highly magnetized, kemudian ini juga ada higher density, tapi masih higher magnetic susceptibility. Ada sampel yang tersebar sangat banyak, low susceptibility dan low density. Nah, ini perlu diskusi yang lebih panjang, kita harus bedah paper-papernya, kita lihat apa yang terjadi dengan sampel-sampel tersebut, tapi sebagai petunjuk awal, kombinasi density dan magnetic susceptibility dapat kita gunakan untuk membatasi atau mengconstrain joint inversion gravity dan magnetic. Gravity kan density, kemudian magnetic susceptibility adalah magnetic. Jadi dengan demikian atau mungkin bukan joint inversion, kalau misalnya konsolidasi saja tuh tidak, konsolidasi saja pun tidak apa-apa. Misalnya kita melakukan inversi gravity, kemudian secara terpisah melakukan pemodelan magnetik, area-area dengan magnetik tinggi dan density rendah itu adalah area dengan serpentinisasi yang tinggi. Begitu kurang lebih terjemahannya. Baik, kemudian, nah ini yang saya coba pahami, ada area-area dengan highly magnetized tapi masih tinggi magnetiknya. Mungkin untuk beberapa sampel mineral magnetit yang terbentuk di late stage serpentinisasi proses itu meningkatkan density. Gambar ini adalah foto mikrograf untuk partially serpentinized rock yang kiri atas, dan yang completely serpentinized itu ada 3 di bawah dari paper Aufi 2002. Kiri atas ini adalah peridotit dengan olivin, relic. Ini ada olivin, ada serpentine yang terbentuk, kemudian ada urat magnetik. Kemudian yang gambar kanan atas itu adalah completely serpentinized peridotit. Tipikal serpentinnya kayak mesh atau kayak retak-retak. Magnetitnya terbentuk di veins, di urat-uratnya. Yang di kiri bawah, magnetitnya tidak hanya terbentuk di uratnya, tapi juga di batuannya, di body batuannya. Yang sebelah kanan tidak ada tipikal serpentin mesh tekstur, tapi magnetitnya terbentuk di late stage, tapi di bagian luar serpentin vein. Nah, mungkin untuk sampel-sampel seperti ini yang bisa menjelaskan kenapa kita punya magnetit tinggi, tapi juga punya density yang masih tinggi ya, walaupun tidak tinggi banget, tapi masih tinggi. Jadi itu salah satunya. Nah, ini yang saya akan challenge untuk adik-adik student untuk melakukan studi lebih dalam. Karena sampai saat ini saya menunjukkan perubahan rock property terhadap batuan serpentin, batuannya, belum perubahan terhadap saturasi gas hidrogen. Jadi saya belum menemukan banyak sampel saturasi hidrogen. Saya pikir karena memang belum banyak demonstrasi sampel hidrogen, atau memang studi serpentinisasi mantle yang sudah dimulai sejak akhir 60-an, awal 70-an, tidak fokus dengan pengukuran sampel gas hidrogen saat itu. Tapi secara umum peningkatan serpentinisasi akan meningkatkan chance atau kans untuk mendapatkan saturasi gas hidrogen. Jadi kalau semakin besar serpentinisasinya, chance kita untuk mendapatkan H2 inclusion akan semakin tinggi. Model ini, model Stanford, Mathur Mukherjee tahun 2025, masih fresh gitu, menggambarkan hubungan nonlinear antara peningkatan fraction serpentin dengan gas hidrogen inclusion. Saya redraw kembali karena di papernya kurang begitu jelas, tapi equationnya bisa diambil dan kita bisa redraw hubungannya. Hubungannya eksponensial, atau pada derajat serpentinisasi tinggi di atas katakanlah 40 degree begitu, peningkatan volume inclusionnya meningkat secara eksponensial. Dan model ini mungkin bisa kita pakai sebagai model awal. Kemudian ada satu paper lagi sejalan dengan itu, paper Meju tahun 2023. Saya redraw juga dari papernya karena gambarnya kurang jelas. Kemudian paper ini menunjukkan perubahan resistivity terhadap saturasi hidrogen untuk 4 kondisi porositas yang berbeda. Karena ini teoritis, maka porositasnya masih menunjuk ke porosity sedimen ya, 30% gitu. Tapi kalau melihat trennya, maka semakin kecil porositas,
semakin kecil porositas yang warna biru ini dari 0,3 sampai 0,15, sepertinya faktor eksponensialnya semakin besar. Menurut paper ini, secara teori, injeksi resistive fluid seperti gas hidrogen atau hidrogen yang mengandung fluida yang mengandung hidrogen akan membuat resistivity bertambah besar dari kiri ke kanan. Sebaliknya, kalau injeksi conductive fluid seperti brine akan menurunkan nilai resistivity. Jadi kita pegang ini untuk membedakan serpentin dengan serpentin yang ada gas hidrogennya untuk resistivity ya. Kalau ada gas hidrogennya, resistivity-nya tinggi. Oke. Nah, dengan itu saya bisa membuat theoretical resistivity, magnetic susceptibility untuk serpentin sama H2 saturasi. Jadi saya bayang-bayangkan lah, kalau kita gabungkan maka meningkatnya magnetit akan menaikkan susceptibility, tapi menurunkan resistivity kan ya, seperti yang tadi. Karena magnetitnya bersifat semikonduktif. Jadi proses serpentinisasi ini akan menurunkan resistivity. Tapi proses itu juga mengenalkan bond water atau pengisian brine yang jika dikombinasikan dengan kehadiran magnetit akan menurunkan resistivity lebih jauh. Jadi kalau resistivity zone itu adanya di area ini. Magnetit tinggi, resistivity rendah seperti yang tadi ya. Tapi kalau magnetitnya membentuk isolated grain atau prosesnya bukan bond water tapi dry, maka bulk conductivity-nya mungkin tidak drop sejauh ini, mungkin ada di sekitar sini. Nah, tapi kalau pore space-nya diisi oleh saturasi sama gas hidrogen, maka resistivity-nya akan meningkat sesuai dengan model ini kan ya, sesuai dengan model yang ini. Maka kita kalau membuatnya sebagai template atau apa, teman-teman akrab nggak dengan istilah rock physics template? Maka kita bisa juga membuat rock physics template untuk hidrogen dengan mengkombinasikan beberapa equation. Salah satunya adalah membuat template seperti ini untuk memudahkan interpretasi prospecting nanti. Jadi kalau kita melakukan survei magnetik, survei resistivity seperti audiomagnetic telluric atau ERT atau resistive tomografi begitu, kita bisa mengisolasi H2 saturation yang punya resistivity tinggi juga magnetik tinggi. Untuk saat ini postulasinya seperti itu. Begitu ya, kurang lebih ini saya itu tentu saja ini mungkin salah karena saya kumpulkan beberapa hubungan yang ada di paper, kita bisa diskusi lebih jauh. Nah, kita tadi menyebutkan karena kondisi batuan granit ultramafic ini kemungkinan eksplorasi dengan seismic survey-nya noisy dan mahal. Maka prospecting-nya melibatkan non-seismic method seperti yang disebutkan oleh Pausni. Nah, kesimpulan ini saya summary-kan karena dapat digunakan dengan cepat sebagai rujukan. Yang menarik untuk resistivity, kalau density kita udah paham ya. Kalau ultramafic tinggi, kemudian kalau serpentin sama hidrogen bearing serpentin lower. Tapi kalau resistivity turun, kemudian naik sedikit. Kalau yang ini semakin meningkat. Ini resistivity ini harus kita kasih asterisk atau tanda tanya karena sesuai dengan bukti-bukti yang ada sampai dan model yang ada sampai saat ini, modelnya seperti itu, turun kemudian naik lagi. Summary table untuk properti lainnya, terutama untuk pengembangan lapangan ke depan atau kalau misalnya seismik sudah bisa kita ambil, maka berkurangnya elastic moduli akan menjadi direct indikator utama identifikasi serpentine, rock ya, batuan sebagai sumber utama. Tapi kalau untuk hidrogen akumulasi, resistivity tetap kita kasih asterisk, cuman sama dengan migas, fasanya kita bisa paling tidak punya bulk respon dari VPVS, kemudian dan beberapa rock property lainnya. Jadi dua tabel ini sebagai summary apa yang saya simpulkan di atas. Ini adalah baik, ini untuk prospecting teknik seperti misalnya resistivity tomografi. Masih belum fix sih sebetulnya caranya gimana cara kita menginterpretasikan value-value resistivity untuk
menunjukkan lokasi akumulasi hidrogen. Tapi di bawah itu adalah possible interpretation-nya berdasarkan model resistivity tinggi tadi. Jadi masih tanda tanya, cuman paling tidak sampai saat ini kita bisa menggunakan model yang ada untuk melakukan interpretasi. Tentu banyak salahnya. Jadi salah satu yang diusulkan oleh paper dari teman kita Petronas dari Meju, teknik joint inversi CSM MT sudah dilakukan untuk Northwest Borneo. Perlu engine inversion untuk melakukan coupling inversion minimal 2 properti seperti pada paper. Jadi challenge untuk kita semua, untuk adik-adik terutama, untuk membangun model dan membangun engine inversion. Paper ini menunjukkan identifikasi prospective play segment pada high resistivity yang di bawah, gambar di bawah ini. Untuk natural hydrogen dari joint inversion CSM dan MT. Konsisten sih sebetulnya dengan apa yang kita temukan dengan dari publikasi-publikasi yang saya tunjukkan tadi. Nah, cuman concernnya begini, Bapak Ibu, rekan-rekan adik semua. Yang pertama untuk survei non-seismic, bagi saya problem yang besar itu adalah masking sinyal untuk menentukan lokasi hidrogen pool seperti pada ilustrasi ini. Dengan teknik seperti gravity atau bahkan resistivity, hidrogen pool yang terjebak dalam sedimen dengan signal yang subtle gitu atau karena kecil mungkin tidak akan terbaca karena respon yang lebih besar dengan kontras yang tinggi di bawahnya. Jadi ini kita mudah-mudahan dengan joint inversion atau constraint based inversion atau mungkin consolidation interpretation menggabungkan lebih dari 2 interpretasi bisa mengurangi ambiguitas ini. Challenge-nya masih banyak, tapi kita masih punya waktu lah. Nanti kita diskusi bareng gimana caranya mengatasi challenge ini, baik dari industri maupun dari akademik. Seperti judulnya, maka take away-nya, kita sudah sampai pada akhir presentasi. Mudah-mudahan teman-teman masih bersabar sedikit. Pertama, rock fisik tidak mati. Malah perlu semakin dalam analisisnya untuk mengerti interaksi, sekarang malah geochemical dan geophysical. Yang kedua, emerging trend untuk prospecting hidrogen dan mungkin untuk sumber energi alami lainnya seperti helium, tekniknya shifting dari seismik ke non-seismik. Itu yang kita lihat ya. Selanjutnya, teknik hidrogeologi modeling menjadi penting dalam prospecting target seperti ini karena nanti bisa kita kombinasikan. Dan yang terakhir perlu brilliant mind dari rekan semua, adik-adik semua untuk menerapkan aplikasi template rock fisik yang baru begitu dan mungkin multi fisik joint inversion supaya tidak mahal dan bisa kita lakukan dengan cepat. Itu challenge-nya. Kemudian pertanyaannya masih banyak, mungkin lebih banyak dari ini. Saya masih punya banyak pertanyaan. Misalnya, apakah biot dan aplikasi Gasman bisa kita terapkan? Apakah efek absorpsi dan disolusi membutuhkan hubungan empirik yang khusus atau enggak gitu. Jadi itu masih bingung saya. Kemudian variasi mineral byproduct gas yang belum kita sentuh, apakah akan memberikan efek terhadap elastic moduli atau magnetic resistivity dan yang lain. Kita belum bahas anisotropi, kita belum bahas Q, kita belum bahas effective medium application. Ini juga masih sedikit topiknya. Kemudian seperti yang saya sering sebutkan, kita masih punya resistivity ambiguity. Kita punya guidance saat ini, tapi masih bisa di-challenge. Reference kita masih sedikit. Regional scale interpretation untuk data yang betul-betul dalam, itu baru in progress. Ada deep well, perlu kita pelajari sama-sama. Teman-teman bisa Google di Macaulay Field, Arizona. Kedalamannya 3,9. Kemudian ada Mali 1,2. Begitu ya, kurang lebih. Dan jangan lupa nanti bulan Juli kita akan diskusikan Sumatera Rock Physics untuk membangun Indonesian Equation. Jadi begitu kurang lebih. Terima kasih atas kesabarannya mendengarkan saya. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan. Baik, terima kasih Pak Adi atas penjelasan yang sangat menarik sekali Pak Adi. Saya banyak mencatat nih sambil mendengarkan Pak Adi tadi menjelaskan. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan, izinkan saya menyampaikan kembali apa yang tadi Pak Adi sebenarnya sudah sampaikan ya.
tentang poin-poin penting tadi yang di-summary oleh Pak Adi di akhir. Kita melihat adik-adik sekalian, adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, bahwa hidrogen alami ini menjanjikan sumber energi baru ya yang bersih. Kita lihat tadi dari Pak Adi penjelasannya bahwa sistem yang sudah proven sejauh ini adalah sistem intraplatonik di Mali dan Australia Selatan. Tapi di Indonesia kita punya sistem yang berbeda, yaitu plate margin system. Nah, kemudian perlu adanya paradigma baru dalam fisika batuan untuk eksplorasi hidrogen alami. Ya, kita membutuhkan pemikiran ulang dan adaptasi konsep fisika batuan yang tradisional yang kita biasa pakai di oil and gas. Ya, termasuk juga interaksi geokimia, geofisika. Tadi Pak Adi juga sudah menunjukkan beberapa perubahan properti VP dan VS decreases dengan serpentinization, Poisson ratio meningkat dengan serpentinization, bulk density decreases dengan serpentinization, AI decreases dengan serpentinization. Ini membuka potensi kita bisa pakai inversion ya Pak Adi ya, data seismik untuk serpentinization. Tapi ada hal-hal lain ya yang membuat ini semakin kompleks. Ya, tadi Pak Adi menyampaikan tantangan teoritisnya, apakah kita bisa mengaplikasikan teori bio atau uh, Gassman fluid substitution untuk kasus hidrogen, kemudian konsep saturasi hidrogen, terutama terkait absorpsi pada mineral atau pelarutan air dalam pori ini belum sepenuhnya kita pahami. Ya. Kemudian tadi ada ambiguitas dari resistivity yang Pak Adi sebutkan juga. Yang menarik tadi ada kecenderungan pergeseran menuju metode non-seismik untuk prospecting hidrogen. Kita tadi melihat magnetic susceptibility increases dengan serpentinization. Ya, kemudian kita Pak Adi menunjukkan tadi model yang bagi saya itu menarik sekali. High resistivity plus high susceptibility ini bisa menunjukkan potensi zona dengan hidrogen saturated. Kemudian pentingnya tadi data dan referensi lapangan, kita masih di early stage ya. Banyak Pak Adi tadi menunjukkan lokasi-lokasi yang sekarang sedang marak-maraknya eksplorasi hidrogen. Ada di Mali, kemudian tadi Macaulay Fields dan Santos di Australia. Nah, kemudian ada kolaborasi akademik industri yang mungkin nanti di First Indonesian Rock Physics Workshop sekitar bulan Juli ya Pak Dian, insya Allah kita bisa laksanakan di Universitas Pertamina, teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu sekalian yang bisa hadir, nanti kita akan siapkan coba acaranya bisa menjadi bahan diskusi kita semua, khususnya terkait dengan rock physics di Sumatera. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan, Pak Adi, dari teman-teman. Tadi ada yang terlewat. Mungkin saya mengundang dulu. Ini adik-adik mahasiswa. Ika, silakan Ika. Silakan. Ika masih ada Ika? Ika Pikauli. Masih ada Bapak. Nah, silakan Kak. Ya Bapak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya mau nanya Pak, secara logistik distribusi untuk hidrogen itu penanganannya itu bagaimana ya Pak? Apakah seperti gas LPG atau ada penanganan khusus Pak? Karena seperti yang saya ketahui dahulu itu saat hidrogen masih baru itu banyak ditentang oleh masyarakat Pak, katanya mereka tuh untuk hidrogen dia sulit ditangani sebagai pengganti minyak. Apakah benar Pak? Dan terima kasih Pak atas kesempatannya. Ini baik. Saya bukan ahlinya untuk transport dan storage, tapi saya kasih gambaran konsumsi saja. Konsumsi Toyota Mirai yang tadi itu menggunakan kompres gas. Tabungnya seperti tabung LPG. Jadi mungkin di beberapa tempat kita perlu menjadikan hidrogen ini sebagai liquid. Kita simpan sebagai liquid karena lebih mudah transportasinya.
Tapi di tempat-tempat tertentu atau di kondisi tertentu kita tidak harus menjadikannya sebagai liquid, tapi tetap dalam kompres gas. Karena kalau transportasi kompres gas itu apalagi dari Sulawesi ke Jakarta setengah mati ya. Mungkin di Sulawesi kita bisa tetap menggunakannya sebagai kompres gas, kemudian untuk konsumsi kita bisa melakukan konversi dan seterusnya. Nah, yang kita belum paham misalnya saya isolasi Sulawesi. Kalau kita melakukan pengeboran kemudian melakukan storage, ada teknik storage underground seperti CCS yang di beberapa tempat dipertimbangkan. Jadi hidrogen juga selain dari diproduksikan juga dipertimbangkan untuk disimpan kembali ke bawah permukaan sebagai bahan cadangan. Nah, itu belum kita sentuh ya. Kemudian kalau kita storage-nya di atas, tentu kita harus membangun fasilitas untuk eh, yang memungkinkan untuk mengkonversi hidrogen yang kita produksikan menjadi either compressed gas atau liquid. Ini bukan ranah saya tidak sama sekali tidak punya capability untuk bicara soal ini. Tapi bayangannya seperti itu. Baik, Ika, apakah membantu, Ika? Cukup menjawab? Cukup menjawab, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Baik, terima Oh, kasih, Ika. satu lagi tadi pertanyaan dari Ika, apakah ini menjadi alternatif energi? Iya, kalau kondusif. Jadi waktu konferensi Global Hidrogen bulan lalu, saya tanya Toyota dan Hyundai sudah punya prototipe yang belum bisa dijual di Indonesia karena belum ada polisinya, belum layak jalan karena ada polisi. Tapi kalau kita bicara alternatif energi, alternatif bahan bakar, maka hidrogen sudah terbukti bisa menggerakkan mobil lah begitu ya. Jadi sebagai alternatif sudah proven dalam tanda kutip. Mungkin penjualannya yang belum oke karena memang infrastruktur. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kalau seperti listrik kan sekarang kita sudah normal punya mobil listrik. Ada charging station di mana-mana. Nah, PLN dan Toyota sudah punya filling station prototype di Senayan dan di satu lagi saya lupa. Tapi ada prototype untuk filling station. Kalau itu sudah masif akan menjadi alternatif energi. Dan itu mungkin waktunya teman-teman nanti pada saat kami pensiun teman-teman yang akan menikmatinya. Terima kasih, Pak Adi. Pak Adi, ini ada beberapa pertanyaan yang Mari. saya sarikan dari chat. Ini ada dari Sali Ingrid. Selamat siang, Pak. Saya mahasiswa atas nama Sali Patiwael. Izin bertanya, bagaimana metode geofisika atau metode geologi digunakan dalam eksplorasi hidrogen bawah bawah tanah ya, Pak? Sepertinya tadi Ya, udah disinggung ya, Pak Adi ya. yang geologi saya bukan Hmm. ahlinya, tapi teman saya Mas Andi Mardiansa di New Venture melakukan soil sampling, fluid sampling, kemudian pemetaan struktur tentu saja untuk geologi ya. Kemudian kalau di luar negeri itu ada pemetaan vegetasi karena hidrogen yang merambat ke atas atau tersimpan di atas itu mematikan vegetasi. Karena itu di Australia ada circular sign seperti UFO gitu. Itu adalah indikasi adanya hidrogen. Untuk geologi pemetaan, kemudian tentu saja fluid sampling, water sampling, dianalisis di lab, kemudian kandungannya akan kita analisis untuk menentukan sumbernya. Apa lagi ya? Ya tentu saja kalau untuk geofisika kita melakukan survei gravity, survei magnetik, survei magnetotelurik, seismic tomografi, resistivity tomografi, hampir semua yang tidak bisa kita lakukan seismik karena seismik sangat noisy sekali untuk kita analisis. Pernah
Kita coba mengimprove seismik tapi tidak pernah berhasil untuk area-area yang ada ophiolitnya. Begitu kurang lebih geologi dan geofisik survei yang bisa kita lakukan. Ya, itu sepertinya sekaligus menjawab pertanyaan dari Mas Aryono ini terkait serpentinisasi sering menunjukkan suseptibilitas magnetik tinggi. Apakah ini berarti suseptibilitas magnetik dapat digunakan sebagai indikator tidak langsung untuk eksplorasi H2? Tadi udah dijawab sepertinya di slide Pak Adi ya Pak ya. Udah clear banget. Saya kira ada plotnya antara magnetic susceptibility dengan persentase serpentinization-nya. Ya. Kemudian ada dari Pak Gatuk Widianto. Apakah memungkinkan pemisahan H2 dan O2 dengan metode tertentu atau artificial method atau serpentinisasi dan lain-lain dilakukan di subsurface? Mengingat lapangan-lapangan di Pertamina water cut-nya tinggi. Mohon contohnya. Dua hal yang segera muncul di pikiran saya. Yang pertama, tipe produksi hidrogen dengan cara menginjeksikan air seperti EOR itu disebut hidrogen orange namanya. Jadi ada kategorinya. Batuannya subsurface alami, tapi rechargingnya kita paksa, bukan mengandalkan meteoric water, tapi kita bor sumur injeksi, kemudian kita alirkan air ke dalam batuan olivin sehingga proses water rock interaksi bisa terjadi. Jadi itu ada kategorinya Pak Gatu. Namanya hidrogen dengan produksi kategori orange. Secara teori begitu, tapi tidak ada demonstrasinya, belum ada demonstrasinya. Yang kedua, saya bicara dengan salah satu rekan kita di Sulawesi, saya lupa namanya, ada dokter siapa begitu. Beliau juga berinteraksi dengan teman-teman di Jepang. Teman-teman di Jepang melakukan artificial proses, mengambil batuan olivin, singkapan atau batuan olivin yang ada di permukaan, kemudian melakukan proses bukan radiolisis, proses serpentinisasi di lab. Jadi dipaksa batunya itu dihancurkan, kemudian direaksikan dengan air untuk menghasilkan hidrogen. Proses itu sedang dalam laboratorium eksperimental, kategorinya belum ada. Saya pikir itu nanti sebentar lagi kita akan ketemu dengan publikasinya. Tapi secara artifisial bisa kita lakukan di lab dengan mengambil sampel olivin di lapangan. Atau yang kedua, artifisial dalam tanda kutip seperti EOR, kita bisa ngebor sumur injeksi dan melakukan injeksi air. Secara teoritis sudah dijelas atau disampaikan, tapi belum ada demonstrasinya. Begitu Pak, kurang lebih Pak Gatuk ya. Baik. Pak Gatuk mudah-mudahan menjawab Pak. Berikutnya ini ada pertanyaan cukup panjang nih dari Juan Immanuel. Ini Putra Sulawesi nih. Mungkin langsung aja Mas Juan bisa ditanyakan. Halo, Mas Juan masih ada? Oke, Pak Adi, saya coba bacakan pertanyaan Mas Juan. Ini pertanyaannya awalnya memang tentang terkait dengan CSAMT, Pak. Jadi sepertinya tadi udah Pak Adi jawab terkait yang CSAMT dan IM tadi, Pak ya. Kemudian untuk proses eksplorasi sendiri juga kemungkinan untuk aturan-aturan regulasi atau perlu tambahan induced polarization atau geolistrik, Pak? Ini pertanyaannya. Selain dari metode IM tadi, CSAMT, MT, apakah bisa ditambahkan dengan induced polarization? Induced polarization terus terang saya nggak tahu. Tapi yang paling kritikal, kedalaman yang akan kita targetkan itu lebih dari 3 kilo. Jadi skin depth-nya atau target depth-nya harus, apapun itu metodenya, bahkan resistivity pun kayak ERT, resistivity tomografi, mungkin hanya efektif 1 kilo. Pak Andriana mungkin yang sering melakukan, harus
mungkin harus dengan resistivity tomografi. Jadi kalau IP bisa melakukan penetrasi hingga kedalaman 3 kilo lebih atau sekitar itulah 3 kilo, maka potensi bisa kita gunakan. Dan tentu saja kan propertinya juga electricity atau resistivity. Jadi sangat penting untuk menambah informasi jika memang penetrasi kedalamannya bisa sampai sedalam itu. Cuman saya belum pernah lihat publikasi untuk IP untuk aplikasi ini. Baik. Iya Pak Adi, ini mungkin challenge-nya kalau untuk geolistrik mungkin kedalaman ya Pak ya. Bentangan Iya, kabelnya mau seberapa panjang ya Pak ya. iya, dan mungkin jangan-jangan lebih mahal dari MT Iya, biasa gitu. Jadi betul. alternatifnya kenapa kalau costly kenapa nggak MT aja? Betul Pak. Tadi ada Pak Satiawan tadi eh, raise hand untuk pertanyaan. Silahkan, mungkin. Ya, terima kasih Pak Usni, terima Oh, kasih Pak Adi. Pak Ya, Satiawan ini Pak Sony Satiawan. Silakan. Oh, Udah. baik, mohon izin Pak Usni ya. Terima Silakan dah, kasih silakan dah. waktu. Terima kasih Pak Adi untuk presentasinya yang cukup menarik mengenai rock physics template atau mudah-mudahan menjadi rock physics template untuk H2 ya Pak. Yang ingin saya tanyakan langsung saja Pak. Pertama adalah tadi Bapak mengatakan serpentinisasi itu menghasilkan magnetite, dan tadi hubungan antara magnetite dengan susceptibility dan density itu menunjukkan magnetic susceptibility tinggi namun memberikan nilai density yang rendah ya Pak ya. Dan ya saya got curious gitu karena susceptibility yang tinggi dan tadi di state itu adalah Fe3O4. Dan kalau saya tidak salah gitu ya, kalau kita lihat dari Fe3O4 itu kan itu memang adalah mineral yang memiliki spesifik gravity yang cukup tinggi, Pak. Nah, jadi di sini saya jadi agak bingung juga nih. Dia adalah magnetite, susceptibility tinggi, tapi kenapa gravitinya cukup rendah gitu, Pak? Itu yang pertama pertanyaan saya, Pak. Lalu yang kedua mungkin juga, ya gimana Pak? Density-nya yang rendah ya. Iya, ya itu menjadi pertanyaan Pak. Ya, karena magnetite itu kan spesifik gravity-nya kalau saya tidak salah itu sekitar di atas 5 gitu ya, Pak. Di atas 5 kalau saya tidak salah. Nah, terus yang kedua pertanyaan saya adalah mengenai electrical resistivity. Nah, itu H2 yang tadi Bapak yang tadi ditunjukkan itu pengukuran resistivity yang pure di H2 atau memang resistivity dari H2 yang terstore di suatu kompartemen gitu. Nah, karena kita juga perlu mengconsider gitu ya, karena tadi Bapak mengatakan ada water rock interaction. Jadi apakah resistivity dari suatu batuan yang mengalami proses water rock interaction, jadi kalau seandainya ada water rock interaction pasti akan terjadi alterasi. Nah, kecenderungannya kan batuan itu akan mengalami resistivity decreasing ya Pak ya. Nah, dan kalau seandainya si H2-nya di trap di sana, apakah memang dia akan kembali naik gitu? Nah itu ini saya cuma sekedar bertanya-tanya gitu dari apa yang tadi Pak Adi paparkan. Lalu yang ketiga mengenai ini Pak, mengenai serpentinization gitu ya. Serpentinization itu kan memang dari olivine, tapi kan kalau kita lihat dari olivine itu termasuk juga dari data yang Bapak paparkan itu pure hanya pure Fe3-nya saja Pak, Fe3O4 magnetite saja, atau itu juga mengakomodir olivine yang kaya dengan Mg. Nah, apa ya? Fg. Ya, karena kan memang ada batuan olivine, ada batuan peridotit yang kaya dengan Fe, tapi juga ada batuan olivine yang kaya dengan Mg, sehingga ketika terjadi water rock interaction maka si H2 tercipta gitu ya, H2 tergenerate, tetapi kan dia berubah, bukan Fe3 yang terbentuk gitu Pak. Ya. Nah, terus ini masih berhubungan dengan Fe juga Pak. Bagaimana kalau yang terbentuk itu bukan magnetite gitu ya Pak ya, dari batuan, tapi yang terbentuk misalnya hematite.
gitu. Hematite. Ya, Dan Bromide juga magnetite, bisa. hematite, kalau saya tidak salah, itu susceptibility-nya cukup signifikan berbeda, dan juga ya hematite itu apa ya, bisa dianggap itu sama seperti respon batuan igneous pada umumnya. Jadi ya ini harus menjadi pertanyaan juga bagi kita, bagaimana kalau seandainya yang tergenerate itu adalah H2 dengan yang terbentuk adalah batuan mineral hematite, bukan magnetite gitu, Pak. Nah, Ya. mohon maaf Pak, cukup banyak. Mudah-mudahan Iya gitu. ya. Nanti saya minta bantuan Pak Usni untuk remind. Iya. Tapi sekali lagi, data-data yang saya kumpulkan dari paper-paper Christensen tahun 66-an sampai papernya Mathur Mukherjee tahun 2025, harus tabelnya sudah saya ekstrak. Tapi XRD-nya mungkin memang harus kita pilih-pilih. Tapi kalau Pak Setiawan ingat, setiap relation yang saya turunkan, dispersi datanya sangat besar. Nah, sekarang kita ke pertanyaan Pak Setiawan. Density, specific gravity dari serpentinized rock atau serpentine itu saya juga ingat besar. Tapi data yang saya dapatkan adalah bulk density. Jadi artinya ini argumen saya ya Pak ya. Kenapa density-nya menurun? Karena bukan hanya mineralisasinya saja yang terubah, tapi tekstur dan proses lainnya juga terjadi terutama di late proses serpentinisasi. Jadi seperti yang saya sebutkan, bulk density itu argumen saya adalah karena bukan hanya perubahan mineral, tapi juga karena uh, kita 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 melihat ada terbentuknya microfracture, ada fluid pathway, ada pertambahan porosity. Kemudian tentu ke semua proses ini, walaupun tadi ada mineral yang mungkin konstan atau konstan lah ya. Kalau naik mungkin tidak, tapi konstan. Tapi keseluruhan proses itu akan menurunkan bulk density bukan Pak? Karena prosesnya secara keseluruhan batunya akan melunak gitu. Gitu ya. Itu argumen saya. Dan mungkin welcome nanti mungkin kita adain workshop kita bahas karena ini semua publikasi kan sudah dipublikasikan. Cuman saya punya waktu aja, nggak gabut gitu, nggak ada kerjaan. Saya kumpulin semua tabel-tabel yang ada di publikasi itu, saya rekam dan itu yang saya plotkan di apa yang saya presentasikan hari ini. Jadi dispersi yang tentu menjadi pertanyaan saya juga, menjadi pertanyaan Pak Setiawan akan mungkin lebih clear dengan melihat deskripsi XRD-nya, apakah ada pengaruh mineral lain yang tidak kita pertimbangkan. Yang kedua, resistivity. Resistivity ini penuh dengan ambiguitas karena di publikasi yang saya kumpulkan itu tidak ada pengukuran resistivity untuk real data berubah terhadap saturasi hidrogen. Karena mungkin Pak, memang belum ada demonstrasi sampel ideal seperti yang kita punya di migas. Kurva yang saya tunjukkan adalah dari papernya nanti mungkin bisa dirujuk. Paper itu bilang bahwa itu adalah theoretical resistivity changes dengan saturasi. Saturasi yang diakibatkan oleh increasing resistive fluid seperti CO2 dan hidrogen gitu. Jadi ini argumen saya adalah pure hidrogen dan um, berdasarkan atas theoretical konsep. Jadi bukan data lapangan. Jadi tentu saja bisa di-challenge Pak. Cuman karena kita tidak punya data lain, maka sementara saya pegang dulu bahwa increasing fractional gas saturation pure hydrogen akan menaikkan resistivity secara eksponensial berdasarkan theoretical konsep. Jadi itu bukan data Pak. Nanti mungkin datanya akan bicara lain.
Cuman seperti yang saya highlight beberapa kali, resistivity ini penuh ambigu. Ada di beberapa tempat yang menunjukkan bahwa resistivity-nya berkurang atau tidak berubah dari proses serpentinisasi. Jadi serpentinisasi resistivity-nya berkurang, tapi hidrogen gas saturation serpentinisasinya ada yang swing ke kiri, ada yang swing ke kanan. Ya mudah-mudahan make sense ya Pak ya. Tapi sekali lagi kita bisa duduk bareng. Terus yang ketiga tentang produk by produk mineral. Setuju sekali Pak, dan saya kayaknya sampel-sampel itu juga belum saya teliti, cuman memang sebagian besar yang saya tunjukkan adalah mineral magnetite sebagai byproduct. Kenapa mineral magnetite sebagai byproduct? Karena umumnya mineral magnetite yang dihasilkan dalam proses serpentinisasi terjadi pada kedalaman lebih dari 200 bukan kedalaman, pada temperatur lebih dari 200 degree. Kalau hematite dan produk lainnya seperti brucite terjadi pada temperatur yang lebih rendah. Artinya mungkin sampel-sampel yang diambil dari Mid Atlantic Ridge dan yang lain itu terjadi pada kedalaman yang memungkinkan untuk magnetite terjadi. Sampel-sampel yang ada di low temperature kita perlu review, tapi saya pikir belum ada sampel yang menghasilkan hematite atau brucite yang terjadi pada kedalaman di bawah 200 atau low temperature. Jadi kan ada dua Pak ya, ada proses high temperature dan low temperature. Nah yang magnetite ini kan terjadi umumnya di high temperature atau di kedalaman yang di mantle, di upper mantle, atau yang lebih natural. Nah tentu saja kompleksitas kalau memang byproduct mineralnya selain magnetite, kita akan mengubah semua semua hubungan rock fisik yang kita lihat tadi. Mungkin ada yang berubah sangat besar, mungkin ada yang tetap gitu. Tapi tentu perubahannya bisa kita review kembali, Pak. Tadi yang Ada feedback? yang terakhir tadi ini Pak Adi ya, yang olivin ada 2 dominan mineral, ada yang Ya. Fe dan yang magnesium. Bagaimana kalau yang kaya dengan Mg Pak, magnesium? Iya, tentu kalau di dalam batuan proses serpentinisasinya magnetitnya tidak terbentuk, magnetic susceptibility-nya jauh lebih berkurang dari apa yang kita lihat ya. Tapi sekali lagi tujuan kita kalau memang magnetitnya rendah, jangan-jangan mungkin saya tunjukkan aja. Saya tunjukkan sebentar aja, mungkin teman-teman bersabar ya. Silakan Pak. Ini, sorry. Betul. Ya, oke. Ya. Kelihatan kah? Kelihatan Pak. Ya, jadi ini semua locality yang di sebelah kanan. Pointer. Ya, Pak Setiawan, tentu sebaran data ini kita perlu perhatikan ya Pak ya. Ada low susceptibility dan low density sample yang juga punya high serpentinization degree. Kan merah-merah begitu. Tapi ada di koridor ini, dan mungkin itu yang perlu kita pahami. Dan tentu saja jangan-jangan memang magnetic susceptibility-nya tidak setinggi produk magnetik, tapi berarti apa yang kita cari bukan di magnetic susceptibility yang tinggi dan density yang rendah, tapi di magnetic susceptibility di area ini. Ya, saya tidak punya jawaban pasti Pak, tapi saya kira apa yang menjadi concern Bapak sebagian tercapture dengan sebaran data ini. Baik, terima kasih Pak Adi. Ya menarik Pak Adi. Ya terutama yang mengenai berarti memang microfracture dan lain-lain yang pada batuan dengan susceptibility yang tinggi, maka memang ya maksud saya microfracture ataupun hal-hal yang mempengaruhi density rendah memang perlu kita konsiderasi juga ya Pak ya untuk menentukan
menentukan density ya. densitas gitu. Iya, oke. Nah, Terima kasih Pak Adit. yang ini adalah theoretical. Jadi Oh kalau yes, Pak. Oke. Bapak ke papernya, kita bisa melihat bahwa ini adalah statementnya mereka ini adalah theoretical. Tentu bisa kita challenge sih. Kayak saya juga masih untuk saat ini saya terima aja karena saya nggak punya argumen alternatif, tapi tentu bisa kita challenge. Oke Pak. Ya, terjawab juga Pak. Tadi saya juga cukup curious sih. Waduh, oh ternyata itu adalah ini theoretical ini. Baik, terima kasih Pak Usni, terima kasih Pak Adi. Terima kasih udah Sony. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bertahan hingga 2 jam ini Pak Adi. Alhamdulillah 2 jam yang well spent. Jadi menambah ilmu, menambah pengetahuan kita tentang eksplorasi hidrogen secara umum dan juga bagaimana rock physics bisa memainkan peran. Ini masih dalam tahap early stage, jadi adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, para peneliti yang kemungkinan bergabung di sesi kita pada sore hari ini, kita masih banyak potensi yang bisa kita kembangkan, ya. Bagaimana kita bisa mengkarakterisasi reservoir hidrogen, ya, dengan properti-properti yang tadi Pak Adi sudah sampaikan. Pak Adi, saya kira sudah 2 jam, Pak Adi. Saya kira bisa kita cukupkan ya, Pak Adi, sesi diskusi kita pada sore hari ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan ke workshop Rock Physics, the first Rock Physics workshop yang kita akan laksanakan di mudah-mudahan di Universitas Pertamina di sekitar bulan Juli ya Pak Adi. Sekalian kita mengundang adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu sekalian yang bergabung pada webinar ini untuk nanti bisa bergabung di acara workshop tersebut. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Adi yang sudah berkenan meluangkan waktu sharing dengan kita semua. Mudah-mudahan apa yang Pak Adi sampaikan bisa bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa pada khususnya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih pada para peserta. Mungkin sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu. Teman-teman bisa diaktifkan kameranya. Ya, bisa sekalian diaktifkan kameranya, Bapak Ibu sekalian. Adik-adik mahasiswa mungkin. Baik, ada 2 screen di saya. Boleh saya ambil screen pertama dulu. Siap-siap, Bapak Ibu semuanya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Bapak Ibu sebentar. Sebentar Bapak Ibu. Oke. Baik. Screen kedua siap-siap. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih untuk Pak Adi dan Bapak Ibu sekalian. Kita tutup sesi webinar kita pada sore hari ini dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Untuk rekamannya nanti Bapak Ibu bisa lihat di YouTube-nya Hagi ya Bapak Ibu ya. Baik. Makasih banyak Pak Adi. Mari, Mas Husni, mari. Terima kasih ya udah. Mari, Makasih teman-teman. banyak Pak Adi.